cara pemerintah menyeimbangkan, menjalankan kebijakan fiskal yang berkeadilan, tapi tetap menjaga kesinambungan ya Pak. Ini tentunya sangat berat buat masyarakat miskin ya, khususnya minyak, karena yang minyak goreng. Karena ini yang kena adalah ibu-ibu rumah tangga. Kan ada di Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran oligar kan, bukan kemakmuran Sinarmas kan, bukan kemakmuran Luhut Panjaitan kan, bukan kemakmuran Airlangga Hertarto kan, itu yang punya tambang semua itu. Selamat sore, pemirsa Fitra TV. Ketemu kembali dengan kami di program Tadarus Anggaran yang membedah terkait dengan seluk-beluk anggaran dan fenomena-fenomena terkait dengan anggaran pemerintah, anggaran daerah, dan anggaran desa. Nah, pada episode kali ini kita akan membincang tentang topik habis pandemi terbitlah inflasi. Nah, kami sudah menghadirkan dua pembicara yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama adalah Pak Ahmad Irsan Muiz, analis anggaran ahli madya Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat sore, Mas Irsan. Yang kedua adalah Ibu Romlawati, Co-Direktur Peka untuk Penguatan Gerakan Ekonomi. Selamat sore, Mbak Romla. Dan satu lagi nanti akan bergabung juga Bapak Faisal Basri, pakar ekonomi Indonesia yang juga nanti bisa kita mintakan pendapat-pendapat beliau terkait dengan fenomena saat ini. Nah, saya akan ke Bang Irsan. Ya, apakah kebijakan yang sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah ya di dalam potensi terjadinya inflasi di Indonesia? Ya, baik Pak Misbah. Selamat sore Bu Romlah, teman-teman semua ya. Mungkin sebelum saya sampai menjawab itu biar ada benang merahnya nih ya. Benang merahnya sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang oleh Pak Misbah tadi sedikit disorot ya. Mungkin juga bukan cuma Pak Misbah kali ya. Banyak juga ini kayak seperti Bu Romlah juga gitu. Saya coba flashback sejenak ya ke awal-awal pandemi ya, bahwa awalnya itu kan pandemi adalah isu kesehatan sebenarnya Pak ya, isu kesehatan. Namun pada akhirnya dia meluas, bergeser menjadi juga isu ekonomi dan keuangan gitu. Nah, sama kita ketahui kenapa itu bisa terjadi, karena apa? Pada saat pandemi terjadi itu, para pakar kesehatan dan virus di seluruh dunia itu sepakat bahwa cara menanggulangi pandemi itu adalah dengan memberantas proses penularannya. Nah, saran para pakar dan kesehatan virus ini direspon oleh dunia dengan apa? Dengan membatasi aktivitas individu kita, masyarakat. Nah, dampaknya apa dengan pembatasan aktivitas ini? Ini menghantam sisi demand dan supply di perekonomian kita, di mana individu tidak bisa bekerja secara normal. Akhirnya apa? Kalau individu tidak bisa bekerja secara normal, kecuali yang PNS atau sebagian profesi ya, itu tetap ada fixed income. Tapi mungkin Bu Romla punya banyak catatan. Masyarakat kita yang tidak punya pendapatan yang tetap itu, akhirnya daya belinya turun. Ketika daya beli turun, yang diserang apa? Yaitu sisi penawaran. Nah, dari sisi supply-nya sendiri, mesin-mesin produksi karena ada pembatasan aktivitas ini relatif tidur, Pak. Tidur, Bu. Iya kan? Sehingga bahkan sebagian besar berhenti berproduksi. Nah, kondisi ini berlangsung 2 tahun lebih sampai ya akhir-akhir ini ya. Nah, ketika sekarang pandemi itu mulai bertransformasi menjadi endemi, ekonomi mulai menggeliat. Ya kan? Kita individu maupun masyarakat itu punya antusiasme beraktivitas yang cukup tinggi. Ya seperti sekarang nih ya Fitra ya, beracara gini Zoom ya paling ya. Kan gitu. Biasanya Zoom ya. Nah, beraktivitas cukup tinggi, kemudian permintaan juga meningkat cukup tinggi dalam waktu sekejap. Kalau saya boleh mengutip, barusan saya diskusi beberapa hari yang lalu dengan guru saya Profesor Arsinanta. Beliau menyebut bagus nih terminologinya, bisa dikutip. Revenge rising demand. Okay. Nah, ini mendadak terjadi Bapak Ibu. Nah, di sisi lainnya, mesin-mesin produksi kita yang sudah lama tidur ini nggak bisa langsung merespon
naiknya permintaan tadi, revenge rising demand tadi ya kan. Karena mesin produksi ini perlu penyesuaian dulu. Ya kan, seperti mobil yang udah lama tidur, nggak mungkin langsung digaspol, Bu. Ya bukan, Pak. Dia kita panasin dulu, kemudian dalam jarak tertentu, waktu tertentu dia berjalan perlahan, baru bisa kita tancap gas. Nah, ditambah lagi selain dua hal ini, ancaman perang Rusia terhadap Ukraina yang sebelumnya hanya ancaman gitu ya, kita berharap tidak terjadi, ternyata terjadi. Sudah terjadi di Maret, awal Maret atau akhir Februari. Yang ini dampaknya apa? Pasokan minyak dan gas dunia itu jadi berkurang, langka. Terbatas. Yang akan memicu, kita tahu bahwa minyak dan gas ini di mesin produksi masih jadi input cost utama ya, barang input utama. Kemudian, nah ini mungkin kita sama-sama harus jawab nih yang keempat kalau menurut saya Bapak Ibu. Ini konteksnya hanya ada di Indonesia. Setiap mau Ramadan itu harga-harga komoditas itu naik, khususnya yang pangan ya. Ini yang menurut saya menjadi teka-teki juga. Kenapa? Sejatinya Ramadan itu kan mengajar kita mengendalikan hawa nafsu ya. Salah satunya itu makan dan minum. Tapi menguntungkan perekonomian sebenarnya juga. Harusnya kan permintaan tidak naik, ya kan? Tapi justru di Ramadan permintaan terhadap komoditas itu naik tajam. Nah, faktor-faktor ini Pak yang menjadi penyebab memicu terjadinya dua hal di Indonesia pada saat ujung pandemi saat ini, seperti concern Pak Misbah tadi. Pertama, kenaikan laju inflasi. Di mana kalau kita lihat catatannya per Maret kemarin saja itu signifikan 2,64% year on year. 2,64% ya? Iya, year on year. Bahkan kalau kita lihat bandingkan yang posisi Februari year on year juga itu hanya 2,06% kalau nggak salah. Yang kedua, dampak kedua selain tadi kenaikan laju inflasi yang sangat signifikan adalah kenaikan komoditas. Harga-harga komoditas. Selain tadi faktor tadi, kedua faktor cuaca, Bu. Ya, kita sangat ada kemarin cuaca sehingga produk-produk hortikultura kita pasokannya jadi lebih terbatas. Nah, itu kenapa saya setuju nih dengan judul acara ini, habis pandemi terbitlah inflasi. Nah, itu yang menjadikan inflasi. Cuma bagaimana pemerintah meresponnya? Nah, ini penting nih kan. Yang jadi keinginan tahunan teman-teman. Saya berpandangan bahwa kebijakan fiskal itu, khususnya melalui APBN, itu adalah bentuk instrumen kehadiran negara terhadap permasalahan atau dinamika sosial ekonomi di masyarakat. Itu dia. APBN itu adalah salah satu instrumen untuk itu. Nah, bagaimana APBN diperankan ketika saat krisis ini? Yaitu sebagai shock absorber. Bagaimana APBN, kebijakan fiskal kita itu bisa menyerap dampak-dampak negatif seoptimal, sebanyak mungkin. Sehingga yang dirasakan ke masyarakat itu kalau bisa nggak ada. Kalau ada pun dia terbatas dan diprioritaskan tidak terjadi untuk masyarakat miskin dan kaum rentan. Itu yang dijadi. Bentuknya apa? Kita bisa tahu beberapa hari terakhir ini ya pemerintah meluncurkan BLT pangan, salah satu di antaranya insentif selisih harga minyak goreng, kemudian mengendalikan harga kedelai, kemudian dengan anggaran-anggaran perlindungan sosial lainnya, Pak. Dan satu lagi mungkin ini yang penting banget nih, saya himbau juga nih teman-teman sesama teman Pak. Para kementerian lembaga itu ke depannya, ini arahan Bu Menteri juga, Menteri Keuangan itu, supaya melaksanakan anggarannya, membelanjakan anggaran yang diberikan kepada KL itu lebih berkualitas, tidak hanya fokus pada penyerapannya. Sehingga maksud setiap rupiah, spending better yang kita maksud itu, setiap rupiah yang dialokasikan negara itu bisa benar-benar berdampak kepada tujuan program tersebut dibiayai. Saya pikir terima kasih Mas Irsan. Jadi menarik sekali ya bahwa memang respon pemerintah ya terhadap problem-problem yang sekarang ini berkembang, terutama pasca pandemi itu perlu direspon secara cepat ya, dan konsekuensinya memang kemudian muncul inflasi ya, karena demand tadi semakin tinggi. Nah, ini ke Mbak Romlah. Terkait dengan itu, ini kan Mbak Romlah mengamati langsung ini di lapangan ya, karena dampingan-dampingan Mbak Romlah ini kan kelompok-kelompok perempuan, kepala keluarga ya. Nah, seperti apa sih potret real di lapangan ya yang Mbak Romlah lihat, dan apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya bantalan ekonomi itu ya, ada BLT, ada bantuan-bantuan sosial yang lain itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan tadi.
Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Misbah dan Bang Irsan. Jadi saya adalah dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Jadi fokus pada mendampingin perempuan kepala keluarga, perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suami meninggal, ditinggal, cerai, suaminya sakit menahun, atau single karena di adat budaya Indonesia itu beberapa banyak kondisi-kondisi di mana perempuan lebih memilih untuk menjadi single parent. Jadi pada saat masa pandemi ini jumlah perempuan kepala keluarga di Indonesia itu walaupun belum ada data BPS yang secara keluar di tahun yang resmi 2020 ya dari BPS, resmi, tapi itu jumlahnya pasti meningkat gitu ya. Karena sebelum pandemi ini saja perempuan yang menjadi kepala rumah tangga itu udah cukup tinggi, apalagi dengan pandemi ini juga akan terus meningkat gitu ya. Dan berdasarkan informasi daripada ibu-ibu perempuan kepala keluarga di beberapa tempat, mereka sangat terpengaruh sekali dengan pandemi ini. Misalnya karena sebagian besar PK itu bekerja di sektor informal, Pak. Jadi mereka harus, misalnya yang bekerja di sekolahan, kemudian hampir 2 tahun sekolah tidak buka, itu sebagian besar ibu-ibu PK yang harus bekerja di sekolahan mesti harus berganti profesi menjadi pengajar bagi anak. Itu juga menjadi persoalan. Ibu-ibu PK harus terpaksa menjadi pengajar sementara dia tidak punya ilmunya. Karena secara rata-rata perempuan kepala keluarga pendidikannya itu SMP ke bawah, tidak punya kemampuan untuk itu juga menjadi persoalan. Apalagi dituntut menggunakan teknologi karena virtual. Karena kebetulan anggota PK yang menggunakan smartphone itu baru 20%. Itu di lokasi yang kondisi sinyal juga tidak stabil dan sebagainya. Jadi ini sangat buat perempuan kepala keluarga yang adalah termiskin, di antara kalau ada kelompok miskin di suatu daerah biasanya itu adalah perempuan kepala keluarga, sehingga cukup terpukul, cukup berat buat kehidupan mereka. Walaupun banyak sekali upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan pada saat masa pandemi, misalnya BLT buat perempuan kepala keluarga yang sudah tergabung yang kami organisir yang jumlahnya 60.000. Karena waktu kami punya informasi bahwa ada dana BLT waktu itu melalui berbagai pihak untuk yang BLT-DD kebetulan persis sebelum masa pandemi awal tahun 2020, jadi ada 100 anggota perempuan kepala keluarga yang sekarang posisinya menjadi anggota BPD. Jadi kami menggunakan instrumen ibu-ibu yang menjadi anggota Badan Pemusyawaratan Desa waktu itu juga belajar dari Fitra bagaimana sih melatih untuk perempuan-perempuan yang menjadi BPD, dan alhamdulillah karena kami sudah latih mereka menjadi pemimpin untuk menggerakkan desanya untuk memastikan bahwa dana BLT-DD ini jatuh ke orang yang tepat. Jadi ibu-ibu PK ini cukup aktif terlibat di dalam rapat-rapat di desanya, bahkan mendiskusikan termasuk melakukan pendataan, membantu pemerintah desa untuk memastikan bahwa masyarakat yang betul-betul miskin itu dapat, bahkan ada beberapa yang secara budaya kita kadang-kadang perempuan kepala keluarga khususnya usia lansia itu kakaknya dimasukkan dengan anak. Itu juga menjadi tantangan berat buat kita. Padahal anaknya juga miskin, ibunya juga miskin. Nah, si ibu ini umumnya secara budaya di kita walaupun kakaknya masuk, dia tinggalnya berbeda. Nah, itu beberapa tantangan yang kami temukan di dalam proses dana bantuan. Jadi untuk BLT-DD alhamdulillah juga Kementerian Desa melakukan perubahan bahwa pendataan itu boleh dilakukan di tingkat desa sehingga PK terlibat partisipatif, jadi datanya cukup bisa dirubah menurut kebutuhan masyarakat desa dan situasinya, sehingga Pak Menteri Desa juga mengeluarkan bahwa PK yang mendapatkan dana BLT-DD cukup banyak. Tapi untuk dana BLT yang datanya itu sentralistik, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, mau melakukan walaupun PK juga sudah melalui berbagai
instrumen diskusi-diskusi forum pemangku kepentingan dengan dinas sosial dan sebagainya, tapi karena itu datanya di tingkat nasional, proses perubahannya juga agak sulit gitu. Kemudian waktu Kementerian Koperasi mengeluarkan BLT juga untuk usaha produktif, kami juga memfasilitasi anggota PK yang sudah berbadan hukum koperasi langsung mengajukan dananya melalui Kementerian Koperasi. Kemudian koperasi yang belum berbadan hukum kami fasilitasi untuk mendapatkan anggarannya melalui KPPA. BLT yang diberikan kepada masyarakat dengan nominal yang relatif sama, sementara potensi inflasi kenaikan barang-barang ini semakin besar. Nah, ini apakah menurut Mas Irsan ini tepat ini mengeluarkan kebijakan kenaikan harga itu pada saat ini? Kenapa enggak ditunda? Tahun depan kayak gitu misalnya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, kami sepakat itu apa yang disampaikan Bu Romda tadi. Memang benar Pak. Tapi kan gini, kalau terkait isu-isu saya belum bisa bahas, namanya isu Pak ya. Jangan dibahas. Nanti makin kita bahas dia makin panas gitu kan. Yang sudah keluar aja. Contoh BBM. Sebenarnya kan BBM itu yang naik adalah BBM yang non subsidi gitu, bukan BBM bersubsidi. Jadi sebenarnya tidak ada dampak secara langsung karena kan kita tidak masak pakai Pertamax kan Bu gitu ya. Kita juga tidak misalnya tukang gorengan itu kan misalnya dia naik motor juga kan tidak pakai Pertamax. Pertamax itu kan memang diperuntukkan untuk mobil premium ke atas ya secara umum kan seperti itu. Jadi memang justru ketika harga BBM yang naik menyebabkan atau memicu kenaikan harga-harga komoditas yang lain, BBM Pertamax-nya ini nggak kita naikkan, justru kita tidak adil, justru pemerintah tidak adil. Justru disinilah bentuk keadilan pemerintah. Bagaimana yang kaya ya dipajak membayar pajak lebih besar dibanding yang tidak kaya. Kemudian yang tidak mampu ya negara yang harus hadir. Prinsipnya kan seperti itu Pak. Makanya saat ini kalau kita lihat anggaran perlindungan sosial kita itu begitu tinggi, ya kan? Itu kalau nggak salah sekitar 455 triliun tahun ini. Ya, tahun ini. Itu dikucurkan untuk berbagai program dari sejak kita individu itu masih berupa embrio sampai kalau kita meninggal itu ada program sosialnya semua, perlindungan sosialnya dari negara semua gitu. Artinya seperti itu. Saat ini terkait yang PPN itu juga kan kalau kita perhatikan, tapi terus terang saya nggak punya kapasitas juga untuk menjelaskannya Pak, karena saya bagian sisi belanja, bukan pendapatan. Tapi kalau kita cermati PPN yang dikenakan itu adalah PPN untuk justru yang barang-barang yang tidak istilahnya barang-barang konsumtif gitu loh. Tetapi efeknya efeknya juga kemana-mana memang yang terutama yang dirasakan oleh masyarakat ya, apalagi berbagai komoditi itu mulai langka ya. Kemarin sempat ada kelangkaan minyak goreng. Ini seperti apa Mbak Romla yang dihadapi oleh ibu-ibu anggota PK gitu ya yang sehari-hari menggunakan minyak goreng, kemudian tahu-tahu langka, begitu ada membanjiri pasaran tapi dengan harga yang berbeda. Ini kira-kira apa ya? Semakin naik kan? Dan ganti, 2 kali lebih. Bukan naik tapi ganti. Ganti harga. Karena naiknya terlalu tinggi ya. Nah, itu seperti apa respon dari masyarakat? Iya, ini tentunya sangat berat buat masyarakat miskin ya, khususnya minyak. Karena yang minyak goreng, karena ini yang kena adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi semua anggota PK ini menyampaikan cukup berat buat mereka, khususnya untuk wilayah-wilayah yang ironis sekali itu kan wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan. Padahal itu adalah daerah sawit. Sumber sawitnya tuh di situ. Bahkan beberapa anggota PK itu jadi menjadi pegawai buruh di perkebunan sawit, tapi mereka menjadi kesulitan untuk mencari minyak goreng. Bahkan harus mengantri dengan menggunakan, ada yang sampai menggunakan vaksin untuk memaksa vaksin di satu tempat itu sebagai persyaratan untuk bisa memperoleh minyak goreng hanya 1 liter 2 liter gitu ya. Itu berat banget. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Bang Faisal Basri. Ini senang sekali ini bisa hadir langsung ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan Fitra, dengan
Ini ada dari Kementerian Keuangan, Anggaran Negara, Ditjen Anggaran. Ini ada Bu Romla dari PEKA, perempuan kepala keluarga yang mungkin kena dampak langsung dari kebijakan-kebijakan. Nah, ke Bang Faisal ini, ya sekarang ini kan apa, Bang? Persoalan pandemi relatif sudah mulai terselesaikan ya dengan tren melandainya COVID di Indonesia ini. Tetapi belum sempat masyarakat ini untuk merayakan kegembiraan karena tadi dari physical distancing, kemudian mereka bisa beraktivitas kembali, sudah mulai ada gerakan-gerakan ekonomi yang mulai tumbuh gitu ya. Tetapi kemudian ada berbagai kebijakan yang tadi kalau alasannya Bang Irsan ini didesak oleh kondisi internasional karena ada perang Rusia-Ukraina atau kondisi di level Indonesia yang memang karena demandnya tinggi, kemudian mau tidak mau ya potensi inflasi itu kemudian naik. Nah, bagaimana ini pandangan Bang Faisal ini terkait dengan kebijakan yang kemudian berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tajam di tahun ini maupun tahun depan? Ya, saya rasa Mas Ihsan sudah sampaikan ya bahwa Nikkei, majalah Nikkei itu salah satu cover story baru-baru ini tuh, atau yang akan datang saya lupa. Inflation everywhere. Jadi kita bukan satu-satunya korban, seluruh negara tanpa kecuali. Boleh bisa dikatakan tanpa kecuali. Amerika Serikat inflasinya udah 8,5%. Tertinggi berapa tahun tuh. Pokoknya luar biasa, karena juga bukan hanya perang ya, tapi juga ada potensi-potensi lainnya, yakni climate change itu yang membuat pasokan pangan juga tersendat ya di berbagai negara, tapi terutama sih perang ya. Yang menyebabkan supply shock. Ukraina adalah penghasil 75% minyak goreng dari bunga matahari. Rusia dan Ukraina eksportir 26% gandum dunia. Nomor 1 mengekspor untuk bahan utama pupuk, fosfat, pupuk nitrogen ya. Itu ya. Jadi kemudian ada embargo ya, embargo. Nah, Indonesia ingin manfaatkan tuh lewat jalan belakang harga minyak yang murah gitu. Kan ini nggak benar ya. Jadi janganlah memanfaatkan di tengah kesempitan, semua harus normal. Saya rasa untuk urusan ini serahkan ke Deplu, Kementerian Luar Negeri, jangan manuver di Rut Pertamina segala macam ya. Nah, jadi yang berbeda adalah respons setiap negara. Nah, di Indonesia selama ini kan inflasinya sangat rendah. Selama era Pak Jokowi itu sangat rendah. Sangat rendah ya? Terendah sepanjang sejarah. Di bawah 3% konsisten. Kalau dulu tuh naik turun. Itu. Nah, yang membuat naik dia itu kencang-kencang itu adalah kenaikan harga BBM yang mendadak, selalu begitu. Yang mendadak. Oleh karena itu saya dulu pernah bantu pemerintah kan, Satgas Tata Kelola Migas itu, yang Satgas Mafia Migas, kami rekomendasikan supaya penyesuaian harga minyak itu dilakukan secara periodik 3 bulan. Tiap 3 bulan ditinjau, kemudian setiap bulan diubah oleh mereka tiap bulan. Tapi ngeyelnya nih dirjen migas. Ya kita tinjau, tapi hasilnya kita tidak naikkan, gitu loh. Pongah sekali. Nah, oleh karena itu banyak keputusan politik tadinya harus dinaikkan jadi tidak dinaikkan. Ya. Akhirnya menumpuk. Kemudian muncullah manuver-manuver yang membuat disiplin fiskal kita hancur. Jadi subsidinya tidak dinaikkan, tapi pemerintah menentukan harga.
Jadi Pertamina rugi, PLN rugi. Muncullah namanya dana kompensasi. Ini tidak disiplin anggaran ini. Tidak ada di APBN. Tidak ditanggung jawabkan kepada rakyat. Sen by sennya dari segi perencanaan ya. Nah, dana kompensasi kalau pemerintah lagi punya uang dibayar cepat. Kalau lagi nggak punya uang nggak dibayar-bayar. Piutang ya, tapi menjadi piutang. Piutang gitu. Jadi hancur, rusak lagi Pertamina, rusak lagi PLN. Cash flow Pertamina ini sekarang sedang ruwet itu ya. Walaupun dia sudah naikkan Pertamax masih subsidi gitu. Nah ini yang kita aware. Nah lama-lama kan tidak sanggup. Oh berarti caranya nggak benar ya. Udah satu-satunya jalan adalah dinaikkan kan. Tidak ada lagi. Dan langsung drastis ya. Karena uang subsidinya tidak ada lagi, uang dana kompensasinya tidak ada, tapi IKN nggak boleh diutak-atik, kan aneh. Jalan ini. Terus itu. Ya, IKN jangan diutak-atik, beli senjata jangan utak-atik, tapi buat rakyatlah yang bisa diutak-atik. Gitu. Nah ini yang saya mangkal gitu ya. Oleh karena itu kita nggak boleh diam. Kali ini kita nggak boleh diam. We have to speak up loudly. Ya untuk mengingatkan pemerintah ini ya jangan main-main. Rakyat itu nggak sanggup kalau akhirnya pemerintah tidak sanggup lantas semua dibebankan pada rakyat lewat kenaikan. Rakyat nggak sanggup karena sama dengan tekanan darah kita gonjang-ganjing ini hancur organ tubuh kita. Rakyat juga nggak sanggup. Anda lihat deh minyak goreng naik 10.000 aja mereka mau antri, ikhlas antri seperti konser musik. Artinya kan mereka kepepet sekali. Tapi kalau semua ini dikeroyok, nggak sanggup lagi rakyat. Nah, ini mumpung Ramadan kan, ya belajar dari Nabi Yusuf gitu. Gimana Nabi Yusuf? Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru di dalam Bible itu ada di bab Kejadian. Di dalam Al-Quran itu surat Yusuf ayat 43-54. Jadi wahai umat Fir'aun waktu itu kan, kalau panen kamu bagus gunakan seperlunya, sisanya tabung karena ada business cycle kata Nabi Yusuf 7 tahunan. Nah Indonesia nggak punya namanya stabilization fund, nggak punya. Nah saya usulkan juga stabilization fund untuk minyak dulu dah. Karena minyak ini kan krusial buat APBN, krusial buat ekspor impor gitu. Nah kita bikin stabilization fund. Nah sudah disepakati, tapi menteri-menteri lain kayaknya kelihatannya tidak setuju waktu itu. Jadi dari dimasukkan ke harga BBM. Nah stabilization fund ini harus dipegang oleh lembaga khusus, nggak boleh ke pemerintah langsung. Nggak boleh ke badan usaha. Emang badan usaha negara, badan usaha kan bukan negara kan. Jangan terjadi privatisasi peran negara. Nah, selama ini implisit PLN yang melakukan itu. Maksud saya gini, waktu harga turun, harga minyak turun, kan PLN lagi Pertamina. Waktu harga minyak turun bahkan sampai minus kan pernah. Minus 40 Pak. Minus 40 pernah minus, iya kan. Jadi kita beli minyak dikasih uang. Nah, waktu itu Pertamina kan harusnya menurunkan harga, tapi dia tidak turunkan, dibiarkan oleh pemerintah. Sebagai kompensasi itu tadi, kan saya waktu itu udah nyuruh kamu untuk menjual dengan harga lebih murah, kan gitu. Nah, jadi nggak jelas hitung-hitungannya. Nah, waktu Pertamina, waktu harga minyak tinggi, ya Pertamina kelabakan. Kita tanya, uang yang dulu mana? Nah inilah tidak ada pertanggungjawaban fiskalnya. Ini kan fitrah ya, sangat peka. Tuntutlah kepada kalian itu. Ya ini proses politiknya nggak benar. Saya udah bicara dengan Dewan Akuntabilitas DPR tuh, kalau nggak salah kan ada tuh akuntabilitas DPR. Udah bicara dengan komisi kemarin dengan Mas Sugeng. Ya Mas kita dengerin Mas, ya Mas gitu-gitu terus. Tapi ini ini bahaya ya. Kehancuran ekonomi Indonesia tuh diawali dari ketidakdisiplinan anggaran. Kita ini makin nggak disiplin, Mas. Nah, oleh karena itulah kita ke depannya, ayo kita konsisten. PLN itu udah 5 tahun nggak naik tarifnya.
dan tidak naik untuk semua golongan. Jadi saya sarankan yang tidak boleh naik itu 450 sampai 900. Di atas 900 ya naikkan aja. Jadi yang paling menikmati keuntungan tarif listrik tidak naik orang-orang kaya. Itu Masya Allah, dalam hati saya kan banyak orang-orang pinter ya. Kok hati orang-orang pinter itu kian hari kian hitam itu yang di dalam pemerintahan itu. Kok nggak ada empatinya. Nah terus katanya nggak ada uang bangun di ibu kota bisa. Nah kemudian saya bilang naikkan PPN lagi kan 11%. Kemarin saya ketemu sama Mas Justinus Prastowo. Kan cuma dapat 43 triliun itu dari kenaikan 1% ini. Kenaikan dari 10 sampai jadi 100 basis poin. Dari 10% ke 11%. Kalau persen dipersenkan naiknya 10%. Iya kan? Iya. 10% dari yang persen itu. Nah itu besar bagi rakyat, itu 10% itu besar, dan buat pemerintah 43 triliun. Saya kasih alternatif, pemerintah merem ini dapat 125 triliun tanpa harus naikkan PPN itu. Tidak mau pemerintahnya. Apa itu? Apa itu, Pak? Namanya pajak ekspor windfall. Kan ada di Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran oligar kan, bukan kemakmuran Sinarmas kan, bukan kemakmuran Luhut Panjaitan kan, bukan kemakmuran Airlangga Hertarto kan, itu yang punya tambang semua itu. Nah jadi kemakmuran rakyat, jadi windfallnya udah $280 loh. Mau batu bara ini sampai di World Bank itu titik-titik tuh nggak ada datanya. Datanya udah ngawur gitu kan. Nah 125% aja, saya cuma 25% dari pajaknya, pajak batu bara ini kan dapat 125 triliun. Jadi nggak naikkan PPN karena apa? Pemulihan di kita itu lambat sekali, tergolong lambat, dan pemulihan itu bergantung pada konsumsi masyarakat. 54% itu konsumsi masyarakat. Sebenarnya ada potensi-potensi lain untuk memperkuat pendapatan negara, misalnya melalui tadi itu berbagai instrumen, mungkin terkait dengan pendataan pengelola-pengelola tambang dan seterusnya, yang selama ini dari berbagai riset yang dilakukan itu sebenarnya potensinya masih sangat kecil ya, masih besar, potensinya masih besar, tetapi yang diambil masih sangat kecil. Nah ini seperti apa Mas Irsan melihat peluang-peluang itu selain menaikkan PPN dibandingkan menaikkan PPN ataupun menaikkan harga-harga barang yang lain? Ya. Saya sepakat ya dengan Bang Faisal ya, bahwa memang ketika ruang fiskal kita itu terbatas, cara kita untuk memperlebarnya kan memang ada beberapa cara. Pertama memang dari sisi belanjanya, atau tadi dari sisi pendapatannya, atau kombinasi dari dua ini, bauran kebijakannya ini kan. Nah tentu saja saya pikir Bang Faisal juga lebih paham dibanding saya nih, jam terbangnya lebih tinggi, bahwa ketika kebijakan itu mau diambil, ini kan proses-proses teknokratis dan politisnya ini kan tidak juga segampang ketika kita berdiskusi berempat doang nih. Mungkin kalau kita berempat doang diskusikan ini selesai nih kan gitu ya. Tapi kan seperti itu. Tapi gini, saya mau sampaikan memang bahwa bukan berarti kita tidak bekerja. Mungkin tadi masukan-masukan dari para intelektual seperti Bang Faisal itu kita tampung. Contoh gini, sekarang teman-teman di DJA, di Direktorat PNBP Bang Faisal ya, itu mulai itu Bang. Tadi wajib bayar kan istilahnya kalau itu ya, wajib bayar minerba itu mulai kita pelototi. Memang selama ini kan ya terabaikan ya mungkin ya. Nah sekarang mulai itu kita mulai beberapa simponi ya kan, dimana saat selama ini kan misalnya ada wajib bayar, kita di fiskal ini kan hanya bisa melihat PNBP-nya, tapi izin pengguna dia sebagai pengelola minerbanya itu ada di Kementerian Teknis. Nah sekarang ini mulai diintegrasikan sehingga masing-masing bisa kasih lampu kuning seandainya ada kewajiban yang belum dibayarkan. Nah ini yang sedang kita lakukan. Memang jujur memang Bang nggak mudah ya Bang pasti lebih paham lah bagaimana perjuangan untuk itu. Nah kita tentu ketika melakukan ini ya tadi, kami birokrat ini kan bekerjanya tidak seperti partai politik.
Bang Misbah. Iya. Partai politik kan 5 tahunan. Tergantung season pemilunya tadi. Kalau Bang Faisal tadi merujuk bisnis cycle-nya Nabi Yusuf 7 tahunan gitu kan. Kalau kami sebagai birokrat ini kan bekerjanya lebih melihat sustainabilitas jangka panjang, karena kami kan berada di birokrasi, siapapun pemimpinnya secara sah loyalitas kita mengawal setiap program mereka gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan sehingga memang mungkin kayak kata Bang Faisal sepakat ya, sepertinya kayak lambat gitu ya. Begitulah mungkin Bang nature-nya Bang ya. Nature-nya mungkin seperti itu kita birokrat ya, karena kita memang tidak bisa main gaspol gitu. Kita memperhitungkan, artinya apa? Tingkat kehati-hatian kita sangat tinggi gitu ya, karena tadi Indonesia sendiri kan masih sangat fragile ya ekonomi. Satu, kedua memang seperti tadi yang oil fund atau sejenisnya. Itu sekarang kita memang mulai melakukan kayak dirancang bencana ya, bencana itu kita udah mulai buat asuransi bencana pooling fundnya kita buat, termasuk juga tadi yang untuk industri minyak ya. Cuman memang industri minyak ini agak mungkin perlu duduk lagi nih Bang, karena kan kita sedang pengen menggeser nih ke renewable energy ya gitu. Kita nanti udah ambil sini, tahunya kita balik. Nah, ini ada mungkin sedikit resistensi dari para pelaku usaha di situ ya. Kedua, memang saya sepakat juga sama Bang ini, kita memang saat ini belum punya Bang sistem perlindungan sosial yang adaptif. Dalam arti ketika krisis dia tinggal diklik langsung diaktifasi. Padahal kita tahu di birokrasi, di ketatanegaraan itu kadang masalahnya bukan di substansi tapi di penyusunan regulasi yang takes time gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu sekarang dan tidak dibuat oleh satu kementerian ya. Betul. Jadi lintas kementerian biasa lebih kuat itu. Sektoral kan masih tinggi ya. Nah, ini memang pandemi ini ya kami harap kita semua kemarin sadar, semoga ini setelah beranjak endemi kita tidak lupa kondisi pandemi itu, bahwa reformasi struktural itu harus segera kita lakukan, yaitu di reformasi birokrasi dan regulasinya. Cuman kadang kan kita gitu, ya itu ada Al-Quran juga ya Bang, yang biasa kan manusia kalau lagi susah dia ingat Tuhan, tapi kalau udah senang kan lupa. Pokoknya gini juga nih, pemerintah selalu mengandalkan yang namanya bantuan langsung tunai, ada bansos apalagi keringanan. Itu bagaimana menurut Bang Faisal? Ya, terakhir kan saya baca di media itu bansos minyak goreng. Betul, ada bansos minyak goreng 300.000 itu. insentif itu ya. Ya, menurut saya itu kok nggak belajar ya bahwa sebaik-baiknya bansos adalah tunai. Ya, karena tidak semua orang perilakunya suka goreng-goreng. Ada orang yang dilarang goreng-goreng, tapi dia tidak mampunya sama. Dia butuh beli vitamin lebih banyak, dia butuh susu anak lebih banyak. Jadi udah tambah aja bansosnya. Jadi nanti isinya bansos minyak goreng, bansos tahu tempe, bisa jadi gitu kan. Jadi norak gitu, dan administrasinya jadi ribet karena nanti ada kartunya lagi buat bansos, bisa nggak begitu sih, tapi cara berpikirnya kok ruwet. Tapi ya itulah politisi kan. Jadi seolah-olah urusan minyak goreng udah selesai. Padahal akarnya tidak diselesaikan. Akar minyak goreng apa sih? Adanya 2 harga di Indonesia. Ini udah teriak dan semua oke gitu, mengatakan bener. Tapi saya tanya juga ke staf khususnya Pak Luhut, ini kan bidang Anda enggak? Bukan. Itu bidang Anda, saya bilang. Karena biang keladi dari minyak goreng ini adalah kalau CPO dijual ke biodiesel harganya lebih mahal daripada dijual ke minyak goreng. Itu akar masalahnya. Dan itu disubsidi besar-besaran ya. Gitu. Kita selesaikan secara mendasar. Nah, kemudian BLT-nya dinaikkan, terbesar. Kemudian coverage-nya, jumlah orangnya dinaikkan karena kan bisa dihitung tuh ya. Jadi misalnya orang yang di atas garis kemiskinannya 10%, di atas garis kemiskinan, barangkali 50%-nya itu udah miskin sekarang. Ya. Nah, dimonitor, intinya adalah data sih ya sebetulnya. Nah, dengan begitu tepat sasaran. Nah, jadi orang yang diacu gitu. Jadi dan mekanismenya banyak lah ya lewat civil society gitu semua.
ini kan data-datanya Jadi diperbarui, partisipatif ya, diupdate, kan proses satu data. Rasanya sudah bisa ya. Kalau untuk survei-survei gitu kan udah canggih-canggih tuh. Nah jadi kita ingin ya idealnya nanti universal basic income ya, itu ultimate goal kita, karena kita harus menjaga agar kemampuan hidup masyarakat itu pada level mampu dia menjadi manusia yang layak bermartabat gitu. Ya. Universal basic income. Filosofinya gimana sih? Oke, semua diserahkan kepada pasar, tapi pasar diatur oleh pemerintah juga, tapi bukan didikte ya. Nah, tidak, pemerintah dengan kebijakannya itu tidak bisa menyenangkan semua. Tidak mungkin, ini di dunia bukan di surga. Nah, oleh karena itu ada yang tercampakkan. Nah, yang tercampakkan itu dibikin safety net-nya. Itulah tugas negara. Sama sebetulnya menghadapi perang Ukraina ini, kok yang kita dengar nestapa semua. Ini naik, harga ini naik, rakyat susah segala macam. Sebetulnya seimbang kok. Indonesia juga diuntungkan banyak sekali batu baranya, banyak sekali CPO-nya, nikelnya naik dahsyat. Yang tidak naik itu sedikit, misalnya cuma tembaga timah naik. Nah, jadi ini kan sebagai satu negara. Kadang-kadang dia naik, ini turun. Nanti besoknya dia naik, ini turun. Nah, negara ini kok lepas tangan, tidak mau membuat mekanisme redistribusi, peran negara redistribusi loh. Jadi mengambil dari yang sangat diuntungkan, ditransfer, dialihkan atau diarahkan kepada yang merugi gitu terus. Itu tugas negara lewat instrumen-instrumen yang ada. Tapi saya memahami memang ya Anda kan tahu ya Menteri Keuangan sekarang bisa di overrule gitu sama Perdana Menteri. Kan ya kan. Jadi udah susah sekarang ini memang. Nah, uang itu mereka butuhkan untuk mempertahankan kekuasaannya di 2024. Makanya yang maju, kalau bukan bandarnya, didanai oleh bandar batubara ini. Bandarnya juga mau maju kan. Erick Thohir tuh bandar batubara, kakaknya, ya kan, maju. Siapa lagi bandar batubara? Antara lain ya, Erlangga Hartarto maju. Jadi mereka udah ndak malu-malu. Sebentar lagi Haji Isam jadi presiden. Kalau kita diam, oleh karena itu kita tidak boleh diam. Iya. Oke, terima kasih Bang Faisal. Terakhir ke Bu Romlah. Kira-kira harapan apa ya dari kelompok masyarakat ini terhadap berbagai kebijakan yang sudah muncul saat ini? 2 menit silakan. Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi kebijakan-kebijakan yang selama ini itu fokusnya belum berpihak kepada masyarakat miskin, khususnya masyarakat marginal yang cukup sulit dalam situasi dan kondisi yang cukup berat, dan berbagai macam persoalan-persoalan tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal itu sepertinya yang diubah-ubah adalah orang miskin itu harus memahami gitu loh, bukan sebaliknya bahwa kebijakan dan pemerintah juga harus memahami kondisi-kondisi dan situasi. Bahkan dengan kasus minyak goreng, kami ibu-ibu perempuan kepala keluarga sempat berpikir, kalau kami berhenti nggak beli minyak goreng, coba apa yang terjadi? Itu kalau katakanlah kayak begitu, negara tidak berpihak kepada masyarakat miskin kemudian melakukan sesuatu, itu juga akan berbahaya juga. Terima kasih Bang Irsan, terima kasih Bang Faisal. Pemirsa Fitra TV, tadi tadarus anggaran sudah kita lakukan dengan berbagai perspektif ya. Nanti kita akan terus kaji bagaimana disiplin fiskal itu betul-betul berpihak kepada masyarakat miskin, kelompok rentan dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.